tanah misalkan. Itu kalau terlalu kencang nanti habis itu, terkikis. Ya, batuan-batuan nanti ikut masuk ke dalam penstock. Ya, ada batu terus ke bawah batunya. Ya, batu kecil-kecil yang diameter 2 cm itu terbawa itu kalau kecepatannya tinggi. Ya. Nah, sekarang gini. Pak Marijan tadinya nanya, kalau sudah selesai, sudah dapat semua, berarti Pak Marijo akan memberikan tugas lanjutan dari lokasi yang sudah Anda tentukan sendiri. Ya. Nah, ini akan saya terangkan kira-kira, kan sebelumnya itu Anda saya lihat itu di dalam laporan itu pokoknya ada sungai, Anda plot. Tidak apa-apa itu ya, tidak apa-apa untuk sementara. Tetapi ada tetapinya. Itu ada kriterianya. Tidak semua lokasi diplot begitu, ya. Tapi untuk sementara tidak apa-apa. Nah, kira-kira lokasi yang mana yang bisa kita plot? Yaitu namanya kriteria desain, kriteria studi. Kriteria studi. Nanti saya tampilkan dulu, kita catat sama-sama ya. Apa yang Anda lihat di monitor? Kriteria studi dan desain PLTA. Oke. Kemarin sudah saya sampaikan tinggi dan panjang waterway itu berapa dibanding berapa yang layak kemarin? Berapa? Ayo, berapa kemarin? Minimal 40 per berapa? 1000 meter. Masih ingat enggak ini? Halo? Masih, Pak. Nah, ya, jadi ini kriterianya. Kedua adalah ini yang belum nih ya. Lokasinya dengan jalan umum. Ya. Maksudnya apa ini? Lokasinya dekat dengan jalan umum. Misalkan kalau ada potensi di atas gunung, ya, misalkan di atas gunung dari jalan besar, dari jalan umum itu, misalkan 30 kilo, ada potensi sungai yang bisa dibangun PLTM 30 kilo. Kesananya harus jalan kaki dulu, harus melalui hutan lindung dan seterusnya. Nah, ini sudah tidak, kurang layak ya. Artinya kita harus bikin jalan 30 kilo. Habis uangnya untuk buat jalan. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan ya. Kedua,
adalah ya, kalau kita punya potensi di daerah hutan lindung atau cagar alam, itu pasti tidak dapat izin, tidak boleh dibangun. Ya, tuh. Terus yang ketiga, nah ini dekat dari jaringan listrik, jarak harus diperhitungkan. Apa maksudnya? Kalau ada jaringan listrik, misalkan, oh ini ada 5 kilo jaringan listrik, artinya kalau ada jaringan listrik itu berarti ada penduduk, ada konsumen di sana. Ya, ada konsumennya. Misalkan, oh ada potensi nih, tapi jaringan listriknya 50 kilo. Waduh, kalau 50 kilo berarti Anda pembangkit itu akan sendirian terisolasi dari penduduk setempat. Dan untuk evakuasi energinya akan sulit. Ya. Nah, jadi diusahakan pembangkit itu dekat dengan ini sumber energi yang mengkonsumsi energi. Siapa yang mengkonsumsi energi? Ada apa? Oh, industri misalkan, pertumbuhan ekonomi. Ada perumahan, ada kota, ya. Dekat, jangan terlalu jauh. Oh, kok pada diem ya? Ada yang perlu ditanyakan nggak kira-kira? Belum ada, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya, boleh. Gimana? Kalau dekat itu kan relatif ya, Pak. Minimum jarak Betul. untuk dikatakan sebagai dekat itu seberapa, Pak? Nah, gini. Sejauh apa dekat dan jauhnya konsumen itu sebenarnya berbanding dengan berapa besar daya yang kita bisa bangun. Misalkan ini kayak saya cuma bangun 100 kilowatt, tapi jaraknya 20 kilo atau 10 kilo. Wah, itu enggak bisa. 100 watt 5 kilo juga tidak bisa. Ya. Tapi kalau 10 kilometer, tapi yang dibangun itu 10 mega, itu masih memungkinkan. Jadi ada pertimbangan daya yang kita, potensi yang kita miliki. Ya. Tapi diusahakan yang paling dekat. Ini kaitannya dengan keekonomian ya. Gitu. Saya batas ya tadi ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.
Ada lagi? Termasuk kriteria. Jadi jangan sampai kita mau bangun tidak dapat izin dari baik itu dari masyarakat setempat, tidak dapat izin dari pemerintah daerah, ya itu juga kita sia-sia punya potensi. Ya. Nah ini kondisi sosial masyarakat. Maksudnya apa ini kondisi sosial masyarakat? Kemarin kita dengar di televisi ada tambang emas di Maluku Utara, ya, yang izinnya dipermasalahkan, ya, karena sosial masyarakatnya tidak menerima adanya pertambangan emas tersebut. Nah itu juga menjadi masalah. Terus di Papua itu kalau kita mau bangun pembangkit itu harus hati-hati karena kondisi sosial masyarakat kadang-kadang lahan yang kita mau mendirikan bangunan baik itu waterway, bendung maupun powerhouse itu tidak dapat izin dari masyarakat. Sosialnya tidak mengizinkan karena itu adalah tanah adat lah, tanah yang keramat lah dan seterusnya. Ya, itu juga jadi pertimbangan. Ya. Masih banyak hal yang kecil-kecil, ya, termasuk adalah kesulitan jangkauan lokasi, akses ke lokasi. Misalkan kondisi tim urus misalkan urus tanah yang hasil tanah gerak awan itu yang kriteria desain, ya.
pembebasan lahan termasuk adalah kriteria, ya. Bisa saya masukkan di sini pembebasan lahan, ya. Kemudahan pembebasan lahan. Lahan perkebunan, lahan masyarakat, wah mana? Berita riset. Kriteria desain itu pertama fluktuasi Coba perhatikan fluktuasi debit. Fluktuasi debit itu menjadi pertimbangan, ya. Nah, Citarino misalkan, ya. Pada saat banjir 50 kubik misalkan. Pada saat kering 0, tidak ada air. Nah ini
adalah tidak layak untuk dijadikan pembangkit. Yang bagus apa? Yang bagus flat. Flat itu artinya baik hujan maupun kering itu airnya sama. Itu yang paling bagus, 100% bagus ya. Jadi sungai seperti itu jarang, tidak ada lah ya. Mana ini kriteria? Wah, ini kembalikannya kemana? Layout ya. Hmm, Buat ngembalinnya itu Pak di samping yang buat zoom. Ngezoom 100% itu. Yang di Iya, bagian ini. zoom ya, sebelahnya itu Ini, Pak. Nah yang paling pinggir ya. ya, oke. Bentangan sungai yang akan dijadikan bangunan bendung tidak boleh maksudnya apa ini? Harus bukan ya, tidak apa-apa. Dijadikan pertimbangan ya. Jadi gini, ada sungainya kecil, tapi lebarnya sungainya 50 meter misalkan. Jadi ada apa? Ada perbandingan sekitar 10 meter yang bagus itu sekitar 10 meter ya. Yang ideal itu bisa 5 sampai 15 meter. Ya, jadi kalau terlalu lebar sampai 50 meter habis uangnya digunakan untuk membangun bendungnya.
Ini kemarin sudah saya sampaikan di 1 meter itu dari mercu bendung sampai mercu headbone. Headbone itu ada bak penenang, istilahnya ada 4P ya. Ada 4P. Jadi itu adalah 1 meter per 1000 meter panjang saluran. Ya. Ada yang ditanyakan di sini? Tekanan air di waterway kemarin berapa ya? Hah? Di rumah? Hah? Di situ. Halo? 1,2 Pak. 1,2 sampai berapa kemarin? Bukan 1,6. 1,2.
bukan 1,2 salah. Siapa yang masih ingat? 0,8 sampai 1,6 sampai Pak. 1,6. Sampai 0,6. Ya, rata-rata ambil T2. Nah, kan begitu kan kemarin. Ingat? Masih, Pak. Jadi kecepatan air di sentrep kalau kita ambil 1,2, berapa kecepatan air di sentrep? Anggaplah 0,3. 0,1 sampai 0,5 berarti 0,3. 0,3 dikalikan 1,4 berarti berapa? Sekitar 0,4 ya. 0,4 sampai 0,5 meter per detik. Jadi tenang dia. Ya. Jadi tenang, di sentrep itu airnya tenang. Tidak kelihatan mengalir sehingga partikel-partikel pasir, lumpur itu mengendap di bawah. Ya, ini sebagai jebakan pasir ya. Oke. Ini dicatat dulu lah. Kalau ke atas terus nanti nggak sempat nyatat nanti. Sudah dicatat belum nih? Saya mau sholat dulu. Saya mau sholat dulu ya. Dicatat dulu ya. Baik, Pak. Baik, Oke, Pak. yuk.
Halo, Iya, Pak. Iya, Pak. sudah dibikinkan print screen-nya? Print screen-nya sudah dibikinkan? Siapa yang bikin ya? Yang buat siapa? Yang buat print screen siapa ya? Biasanya siapa? Dik-dik atau Tasya? Untuk Tasya lagi nggak bisa, Pak. Saya coba join di laptop dulu, saya yang buat aja. Iya. Kenapa Tasya udah bisa? Tasyanya lagi on di HP, Pak. Oh, ya udah. Mohon maaf saya sedang di perjalanan. Ya udah. Siapa yang bikin itu? Yang buat itu? Dibuat aja. Nanti kita lanjut. Sudah dicatat ini? Sudah, Udah, Pak. Pak. Oke.
Kalau sudah dibikin print screen-nya, Sudah, Pak. di-share aja di grup, di PDF kan, di-share di grup ya. Bisa diteruskan ini kuliahnya? Bisa, Pak. Waterway kecepatan ya. Jadi dimensi waterway tahu ya kemarin ya caranya ya. Jadi ini aliran air di sentrap ini jadi tenang, seperti tidak mengalir karena kecepatannya sangat rendah. Nah disinilah kita menjebak pasir lumpur supaya dia mengendap ke bawah, baru nanti ada namanya penguras lumpur, pintu penguras lumpur ya. Nah, terus masuk waterway kecepatannya 0,8, 1,6. Ya seperti tadi, kalau lebih rendah dari 0,8 bisa nggak? Boleh, tapi mahal. Waterway-nya besar. Ya. Terus kalau lebih dari 1,6 boleh. Misalkan 2 atau 3 boleh, tapi berbahaya. Berbahaya terhadap makhluk hidup, untuk saluran bisa tergerus kalau kecepatannya tinggi ya, rata-rata 1,2 meter. Nah sekarang masuk waterway, kita masuk ke headbone. Headbone ukurannya sama dengan sand trap dan termasuk kecepatan air ya.
kecepatan di pipa pesat kemarin berapa ya? Halo, kemarin Iya, Pak. pipa air di pipa pesat kemarin saya sampaikan berapa ya kemarin ya? 2,2 sampai 2,2 sampai 4,2. 4,2, Pak. Rata-rata berapa kemarin kita ngambil? 3,2. 3,2. Oke. Ya. Ini kita sudah sampai ke penstock ya. Nah, sampai sini Anda sudah bisa mendesain ini. Sampai penstock sudah bisa. Sampai sini ada yang ditanyakan kira-kira? Kalau di data, sudah dicatat belum ini? Sedang dicatat, Pak. Sudah? Belum? Itu Pak Marijo mau gabung tuh. Sudah gabung belum Pak Marijo? Halo Pak Marijo. Coba dilihat Pak Marijo. Halo, masih monitor? Halo? Suaranya ada nggak ya? Suara saya ada nggak ini? Ada, Pak. Pak Marijo gabung nggak itu? Sudah gabung belum? Belum. Oh, tidak apa-apa lah. Coba saya stop sharing dulu. Sudah dicatat yang tadi? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Saya akan lihatkan model, sebentar saya carikan dulu layout pembangkit. Sebentar ya. Layout pembangkit. Apa yang Anda lihat? Yang Anda lihat apa itu? Google Earth, Pak. Oh, Google Earth ya. Kita lihat sebentar. PLTM. Anda masih punya ini kan? Masih punya
Google Earth-nya masih tersimpan kan lokasi-lokasinya? Halo, Masih, Pak. Masih, Pak. masih ya? Ya. Ntar kita lihat. Apa yang Anda lihat ini? Powerhouse Cibatarua. Apa yang dilihat? Oke. Kita lihat dari depan dulu. Waduh, enggak jelas ya. Bisa lihat enggak itu? Apa itu? Intek Cibatarua. Cibatarua. Semua sudah lihat? Semuanya sudah lihat? Sudah, Mohon Pak. maaf Pak, di Sudah, sebagian mahasiswa ada yang blank share screen-nya. Oh, gimana caranya? Mungkin yang blank itu tidak ada ini ya, mungkin ya apa? Google Earth-nya atau gimana? Seharusnya enggak lah. Seharusnya enggak. Tapi sebagian kelihatan enggak itu? Kelihatan? Kalau di saya kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Kira-kira berapa orang yang enggak kelihatan? Coba siapa aja yang enggak kelihatan coba? Ya, ini kan direkam ya. Mungkin bisa lihat rekamannya nanti. Ya. Baik. Oke. Ini coba lihat, perhatikan. Ini sungai Cibatarua. Ya. Ini bendungnya. Bendung. Intake-nya ini. Air masuk ke sini. Ya. Sebenarnya di sini ini dijebak juga ini. Lumpur ini dijebak, ini lebih dalam daripada saluran intake. Jadi ini lebih dalam. Ini pasir juga terjebak di sini. Kalau sudah penuh, ada pintu di sini dibuka, nanti terbuang di sini airnya lumpurnya. Yang kedua, ini pintu intake, pintu masuk ke sini. Inilah namanya penjebak lumpur. Tadi apa namanya nih? Apa namanya? Sentrep. Sentrep berapa? Lebarnya berapa kali waterway ini? Ini waterway-nya. Berapa kalinya itu? 3 sampai Standarnya? 4 kali. Ya, ini coba lihat. Ini lebar, ya, ini kecil. Sekitar 3 kalinya ini. Ya, yang tengah 1, yang pinggir 1, ini 3 kalinya. 3 sampai 4 lah ini. Nah, ini pembuang lumpur, ini pembuang lumpurnya. Ya, pembuang lumpurnya di sini. Nah, terus sana ini waterway-nya. Tuh.
Terus dengan elevasi yang sama, Anda nanti ini, Anda cari ini elevasinya sama terus. Elevasinya sama terus. Ini sungainya di sini, di bawah. Ya. Sama terus sama. Ini sampai sini. Di sini baru ada headbone tadi. Nah, di sini sampai ke sini ini 106 meter tingginya. Ya, dari sini cuma turun sekitar 1 meter dari bendung tadi. Ya, turun 1 meter. Nah, Anda nanti kalau membuat layout, ini Anda cari saluran yang ketinggiannya sama. Ya, ketinggiannya sama sepanjang saluran. Ini. Ya. Yang saluran, terus ambil posisi headbone yang paling dekat dengan head, turunkan ke sana. Nah, kira-kira kalau ini 8 meter kubik airnya, 8 meter kubik, penstock ini berapa ya diameternya? Kemarin, hitung-hitungan kemarin, berapa itu? Diameter penstocknya berapa? Halo? Kalau lebihnya 8 meter kubik per second, diameter penstocknya 1,78 meter, Pak. 1,78 ya. Ya. Hampir sama. Ini 1,9 ya. Ini 1,9. Jadi Anda sudah bisa memprediksi penstop daripada pembangkit dengan kriteria-kriteria tadi. Jadi tidak salah. Oh, misalkan Anda bilang, berapa ini diameternya? Ini kalau ada melihat pembangkit yang 8 kubik, wah, Anda mesti bingung. Mungkin setengah meter, mungkin 5 meter, dan seterusnya. Sekarang sudah mendekati benar, yaitu Anda 1,8 lah itu, 1,78, di sana 1,9. Jadi artinya sudah mendekati kebenaran. Ya, itu fungsinya kita belajar ini. Jadi Anda tidak salah-salah amat untuk melihat atau memprediksi suatu bangunan pembangkit. Ini jalannya ya. Ini jalan turun ke bawah ini. Ini jalannya ini. Sungainya ada di bawah ini. Ya,
Ada pertanyaan kira-kira? Yang Anda lihat di monitor?